Di video sebelumnya kita diperlihatkan para pemain memainkan permainan petak umpet. Dalam permainan ini, Daeho dihabisi oleh Gi-hun dan Young-sik dieksekusi oleh staf karena gagal menghabisi satu pemain lain. Sementara Noel berhasil menyelamatkan Kyung-suk. Tapi sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Rupanya si nomor 96 melakukan aksinya demi memperbanyak hadiah uang. Sejak melihat aksi pemain nomor 96, para pemain lainnya pun menjadi tega melakukan hal yang sama. Karena mereka ingin segera menyeberangi jembatan sebelum batas waktu habis. Di tengah situasi yang semakin panas, Junhee mendapati dirinya tidak bisa melompat tinggi akibat cedera di kakinya. Tak lama kemudian Myung-gi menghampiri Junhee yang sedang bingung. Nah, sekarang kita baru mengetahui Myung-gi tidak mau mendekati Junhee karena Myung-gi sadar bahwa Junhee membencinya karena ia telah membunuh Yunju. Lebih dari itu, Junhee tak sudi ditolong oleh orang tak bermoral seperti Myung-gi. Merasa tak bisa lagi membantu Junhee, Myung-gi akhirnya pergi dan menyeberang terlebih dahulu. Tak lama berselang, Gi-hun diserang oleh pemain nomor 96 karena berusaha menghalangi aksinya. Gi-hun kemudian melawan, hingga akhirnya pemain nomor 96 terjatuh dari jembatan akibat terhempas tali yang kini berputar semakin cepat. Di sisi lain, Minsu sedang menyeberang dalam pengaruh obat. Setelah itu Gi-hun meminta Junhee menunggu karena ia akan segera kembali untuk membantunya. Bagaimanapun Junhee melarang Gi-hun membantunya karena jika mereka berdua tiada, maka takkan ada orang yang bisa melindungi bayinya. Sadar akan hal itu, Gi-hun pun terpaksa batal membantu Junhee. Tak lama kemudian Junhee yang sudah putus asa akhirnya bunuh diri dengan melompat dari jembatan. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Hisun membiarkan Noel dan Kyung-suk kabur. Ternyata Hisun sengaja berbuat demikian karena ia sudah menyiapkan strategi untuk menghentikan Noel dan Kyung-suk. Selesai permainan lompat tali, para VIP berdebat soal lolosnya bayi Junhee. Keributan VIP akhirnya berhenti. Usai frontman menetapkan bayi itu sebagai pemain bernomor 222, menggantikan posisi Junhee. Setelah itu, seluruh pemain yang lolos akhirnya kembali ke asrama. Tanpa menghitung si bayi, pemain yang tersisa berjumlah 8 orang. Seperti biasanya, staf datang untuk mengumumkan hasil permainan. Para pemain lalu terkejut karena pemain yang lolos dinyatakan berjumlah 9 orang. Menjawab kebingungan mereka, staf memberitahu bahwa mulai sekarang bayi Junhee adalah pemain bernomor 222, menggantikan ibunya. Sebagian besar pemain melayangkan protes keras. Alasannya mereka tak terima melihat bayi yang baru lahir bisa memiliki hadiah yang kini bernilai 4,9 miliar won untuk setiap pemain. Lebih jauh lagi, para pemain yang protes juga menekankan mereka sudah sering mempertaruhkan nyawa demi mencapai titik ini. Berbeda dengan si bayi yang tidak melakukan apapun. Akibat ketidakadilan ini, para pemain berusaha menghabisinya. Staf lalu mengeluarkan tembakan peringatan sambil menegaskan bahwa sesama pemain kali ini tidak boleh saling menyerang di asrama. Sementara itu, Choi ditahan karena membunuh anjing dan diduga berusaha mencuri barang di rumah Park. Lantas saat diinterogasi, Choi membeberkan semua yang ia tahu tentang Squid Game. Sayangnya, polisi tidak mempercayai keterangan Choi karena tidak ada bukti kuat. Tak lama kemudian polisi menghubungi Kapten Park untuk mengabari soal aksi pencurian Choi. Dari situlah Park diam-diam menyadari bahwa Choi telah membongkar penyamarannya sebagai staf Squid Game. Di sisi lain, polisi masih belum mengetahui apapun soal Squid Game sehingga mereka pun tidak mencurigai Kapten Park. Usai dihubungi oleh polisi, Park langsung berusaha membunuh semua anggota tim Junho karena ia yakin penyamarannya akan segera diketahui oleh Junho. Dalam waktu berdekatan, Choi berhasil menghubungi Junho. Ia memberitahu bahwa Park adalah staf Squid Game. Saat Park akan membunuh anggota tim terakhir, ia pun ditembak oleh Junho. Dalam kondisi kritis, Park mengakui selama ini ia hanya mengikuti perintah frontman untuk menjaga Junho tetap hidup. Park akhirnya tiada dalam keadaan tidak mau memberitahu lokasi pulau Squid Game. Setelah itu, anggota terakhir mendesak Junho berhenti mencari pulau Squid Game demi keselamatan mereka. Namun Junho menolak karena ia sebenarnya ingin mencari kakaknya
kakaknya di pulau tersebut selagi ada kesempatan. Demi mencegah masalah, Junho pun merahasiakan fakta bahwa kakaknya adalah Inho yang kini menjabat sebagai frontman. Usai menganalisa keterangan palsu Park, Junho kini siap bergerak ke pulau yang diyakini menjadi lokasi Squid Game. Di waktu bersamaan, semua pemain mendapatkan kesempatan makan dan minum sepuasnya sebagai hadiah karena mereka berhasil mencapai tahap akhir ini. Gi-hun pun bisa duduk dengan tenang karena staf mau memberikan susu untuk bayi Junhee. Saat acara makan masih berlangsung, staf mengumumkan permainan berikutnya yang akan menjadi permainan terakhir. Jadi dalam permainan terakhir, para pemain harus memilih minimal 3 orang untuk dieliminasi alias dieksekusi oleh staf. Adapun para pemain bebas menentukan pilihan. Staf lalu menyatakan pemain yang tidak tereliminasi akan diizinkan pulang hidup-hidup sambil membawa hadiah uang. Setelah itu, seluruh pemain kecuali si bayi diwajibkan memilih apakah mau lanjut atau berhenti di permainan selanjutnya. Hasilnya mayoritas pemain memilih lanjut karena mereka yakin akan bisa selamat. Di waktu bersamaan, Noel dan Kyung-suk dalam perjalanan kabur dari pulau Squid Game dengan perahu motor pemberian Hisun. Tak lama berselang, Noel tiba-tiba dihubungi oleh Hisun. Jika Noel tidak mau kembali sambil membawa Kyung-suk, maka Hisun akan menyerang anak Kyung-suk yang menjadi pasien kanker di rumah sakit. Usai diancam oleh Hisun, Noel pun menyuruh Kyung-suk pergi terlebih dahulu untuk menyelamatkan anaknya. Sedangkan Noel akan kembali ke pulau untuk menyelesaikan rencananya, beralih ke asrama. Para pemain sepakat akan memilih Gi-hun, si bayi, dan Min-soo sebagai target eliminasi. Mengejutkannya, Myung-gi juga menyepakati hal yang sama. Padahal ia mengetahui anaknya yang menjadi target. Saat semua pemain sudah tertidur, staf membawa Gi-hun ke hadapan frontman. Setelah itu, Gi-hun dan frontman berbicara tanpa diawasi oleh staf. Sambil memberikan pisau, frontman menyarankan Gi-hun membunuh semua pemain kecuali si bayi selagi mereka sedang tertidur pulas. Jika Gi-hun bersedia menghabisi semua target, maka ia dan si bayi akan bisa langsung pulang karena sebenarnya permainan terakhir akan dibatalkan jika jumlah peserta hanya 2 orang. Demi meyakinkan Gi-hun, frontman akhirnya mengungkapkan identitas aslinya sebagai Yong-il, teman seperjuangan Gi-hun yang dikira sudah meninggal. Seketika itu Gi-hun langsung berniat menghabisi Inho untuk membalas pengkhianatannya. Namun pada akhirnya Gi-hun batal membunuhnya karena kematian Yong-il tidak akan mengubah keadaan. Saat kembali ke asrama, Gi-hun bersiap menggunakan pisau pemberian Inho untuk membunuh pemain selagi pemain tersebut sedang tidur nyenyak. Melihat kejadian ini, Inho pun teringat masa lalunya sewaktu menjadi pemain Squid Game. Jadi saat itu dipengaruhi oleh orang bertopeng yang sepertinya adalah Ilnam. Akibatnya Inho berani membunuh satu persatu pemain saat mereka sedang tidur. Nah, ternyata Inho berbuat demikian agar ia tidak dibunuh. Kembali ke masa sekarang, Gi-hun yang masih bersiap membunuh tiba-tiba melihat Sebyok, pemain Squid Game yang berteman baik dengan Gi-hun. Tersentuh oleh nasihat Sebyok, Gi-hun akhirnya batal membunuh semua pemain dan memilih menyimpan pisaunya. Sebyok berbicara pada Gi-hun bahwa ia bukanlah orang yang seperti itu. Tersentuh oleh nasihat Sebyok, Gi-hun akhirnya batal membunuh semua pemain dan memilih menyimpan pisaunya. Usai melihat kejadian ini, Inho menghubungi Junho melalui alat komunikasi di kapal Park. Inho memperingatkan bahwa Junho akan mati jika ia masih berani menyelidiki lokasi pulau Squid Game. Junho akhirnya menutup komunikasi sambil menegaskan ia tidak takut dengan ancaman frontman. Sementara itu, Noel menggunakan jalur rahasia sehingga ia berhasil menyusup ke ruangan Hisun. Tak lama berselang, Hisun yang sedang sendirian terpaksa tunduk karena ditodong oleh Noel. Ternyata Noel memiliki misi untuk membebaskan Kyung-suk dari Squid Game. Di bawah kendali Noel, Hisun menghapus file profil Kyung-suk dari daftar pemain dari Squid Game. Saat akan dieksekusi oleh Noel, Hisun mengetahui sebenarnya ada file profil pemain versi cetakan yang tersimpan di ruang arsip. Jika Noel ingin menghapus nama Kyung-suk sepenuhnya dari daftar pemain, maka ia juga harus memusnahkan file cetakan Kyung-suk. Nah, masalahnya orang yang bisa mengakses ruangan arsip hanyalah frontman dan Hisun. Mau tidak mau, Noel pun menunda eksekusi Hisun dan memerintahkannya untuk membawa mereka berdua ke ruang arsip. Setelah itu, Noel dan Hisun berada di lift yang sedang bergerak di ruang arsip. Di tengah situasi ini, Hisun memberontak sehingga terjadi pertarungan sengit sampai lokasi tujuan. Perlahan tapi pasti, Hisun mulai menguasai keadaan karena senjata Noel tertinggal di lift yang sudah tertutup. Saat Noel sudah terpojok, Hisun akhirnya bertanya, kenapa Noel bertindak sejauh ini demi Kyung-suk? Ternyata motif Noel adalah melindungi Kyung-suk sekaligus anaknya. Hisun juga menduga aksi Noel adalah bentuk penebusan karena telah menelantarkan anak
anaknya sendiri. Apapun alasannya, Hisun kembali menghajar Noel karena Noel masih berusaha melawan. Puncaknya Hisun menikam area pinggang Noel dengan menggunakan pisau. Tak lama kemudian, Hisun mengizinkan staf untuk mulai melakukan permainan terakhir. Sambil mengawasi permainan, Hisun sengaja membiarkan Noel merangkak ke arah lift. Alasannya, Hisun bisa membunuh Noel kapan saja karena ia yakin targetnya sudah tidak berdaya. Dengan memanfaatkan kelengahan Hisun, Noel bisa membuka lift dan langsung mengambil senapan. Di saat itulah Noel berhasil menghabisi Hisun. Saat sudah bangkit, Noel menggeledah ruangan arsip hingga ia pun tidak sengaja menemukan jasad Ilnam yang diawetkan. Sesaat setelahnya, Noel berhasil menemukan file cetakan Kyungsuk. Sementara itu, 9 pemain akhirnya tiba di arena permainan terakhir yang terdiri dari 3 menara tinggi. Seperti yang diketahui sebelumnya, permainan ini mengharuskan pemain untuk mengeliminasi pemain lain. Nah, menurut aturan mengeliminasi, di sisi lain artinya mendorong pemain sampai jatuh dari menara tinggi. Pemain pun baru bisa pindah ke menara berikutnya jika sudah ada 1 pemain atau lebih yang terjatuh dari menara yang sekarang. Lebih jauh lagi, permainan terbagi dalam 3 ronde yang masing-masing memiliki batas waktu 15 menit. Gawatnya, jika tidak ada pemain yang tereliminasi saat batas waktu habis, maka semua pemain akan dieksekusi oleh staf. Sesuai instruksi, pemain pun menginjak tombol di lantai menara untuk memulai ronde pertama. Dari sini, 6 orang termasuk Myunggi sepakat bekerja sama sebagai tim. Mereka pun lalu sepakat memiliki Hun, Sibayi, dan Minsu sebagai target eliminasi. Sementara itu, pengaruh obat membuat Minsu berhalusinasi melihat sosok Thanos dan Namgyu di tepi menara. Usai berdiskusi lebih lama, tim Myunggi sepakat menjadikan Minsu sebagai target pertama. Alasannya mereka menganggap Minsu sebagai pecandu obat yang sudah rusak akal sehatnya. Dengan memanfaatkan tiang menara, Myunggi pun berhasil mendorong Minsu jatuh dari menara karena mengira tiang itu adalah Semi, teman baiknya. Minsu pun tidak berusaha melawan sehingga ia pun akhirnya terjatuh dari menara. Tak lama setelahnya, 8 pemain yang tersisa diizinkan pindah ke menara kedua yang disiapkan sebagai arena ronde berikutnya. Sementara itu, Kyungsuk berjuang sendirian menghadapi pasukan staf yang berusaha mencegahnya kabur. Lantas, saat Kyungsuk terpojok, pasukan terkena tembakan dari lawan yang tak terduga. Kembali ke arena, mereka kini mengikuti strategi Myunggi karena mereka merasa Myunggi adalah orang cerdik yang bisa mengatasi berbagai tantangan. Secara garis besar, tim Myunggi awalnya kompak dalam bertindak. Namun sejak Gi-hun berhasil mempengaruhi salah satu dari mereka, muncul konflik yang perlahan memecah belah tim tersebut. Dari sini, tim mereka menghadapi tarik ulur dalam menentukan cara aman untuk memutuskan berusaha mengeliminasi Gi-hun sambil merebut bayi itu. Saat mereka menghadapi jalan buntu, Myunggi tiba-tiba menggunakan tiang untuk mengeliminasi salah satu dari mereka yang bernomor 336. Setelah aksinya berhasil, Myunggi mengakui ia sebenarnya berpihak pada Gi-hun dan serius ingin melindungi si bayi. Semua orang akhirnya terkejut begitu Myunggi mengungkapkan ia adalah ayah kandung dari si bayi. Myunggi baru melindungi bayinya sebagai penebusan karena gagal menolong Junhye. Sejak Gi-hun dan Myunggi bersekutu, mereka tak mampu mengeliminasi Gi-hun dan Myunggi. Tim mereka beralih menghajar anggota sendiri yang bernomor 039. Akibat penganiayaan tim, pemain nomor 039 akhirnya babak belur dan mengalami patah tulang kaki. Ternyata mereka sengaja membuat pemain 39 tak berdaya agar mereka bisa mudah menyeret korban ke menara terakhir dan mengeliminasinya dengan mudah. Bagaimanapun, Gi-hun dan Myunggi sangat menentang rencana mereka sehingga mereka pun akhirnya melawan. Di tengah kekacauan, Myunggi berhasil mengeliminasi seorang dari mereka, sedangkan Gi-hun terpaksa membunuh satu anggota tim lainnya demi melindungi si bayi. Setelahnya, si kakek ini berusaha sekeras mungkin untuk membujuk Myunggi agar mau membiarkannya hidup. Namun Myunggi tak terpengaruh sehingga ia pun akhirnya berakhir. Selang beberapa detik, ronde kedua dinyatakan berakhir. Untuk itu, pemain yang tersisa akan segera pindah ke menara ketiga untuk menjalani ronde terakhir. Nah, saat Gi-hun dan Myunggi sedang bersiap pindah, pemain 039 nekat menjatuhkan diri dari menara karena ia menolak dijadikan tumbal. Dengan tewasnya pemain nomor 39, maka peserta di ronde terakhir nanti hanya ada Gi-hun, Myunggi,
dan si bayi. Sementara itu, pembunuh pasukan staff yang mengejar Kyung-suk ternyata adalah tim Junho. Melalui pemeriksaan, Junho baru mengetahui status Kyung-suk sebagai pemain Squid Game yang berjuang melarikan diri. Atas permintaan Junho, Kyung-suk akhirnya menunjukkan lokasi pulau Squid Game. Tak lama kemudian, luka tembak Kyung-suk diobati oleh anak buah Junho. Junho sudah menghubungi penjaga pantai agar segera mengevakuasi Kyung-suk. Setelah itu, Junho menyelam sendirian dengan tujuan menyusup ke pulau Squid Game. Dalam perjalanannya, Junho berhasil menemukan jalur menuju fasilitas game yang kebetulan sedang sepi. Di waktu bersamaan, Noel membakar ruang arsip sehingga seluruh file cetakan termasuk milik Kyung-suk akan segera hangus. Lantas di tengah situasi ini, Noel tak sengaja menemukan file profilnya sebagai staff. Di sini kita baru mengetahui Noel adalah pembelot dari utara. Adapun suami Noel dieksekusi sedangkan sang anak dinyatakan tewas. Usai meninggalkan ruang arsip, Noel mengisi waktunya dengan menyaksikan permainan melalui layar yang bisa digunakan untuk pengawas. Kembali ke arena, jembatan penghubung menara akhirnya dikeluarkan sebagai persiapan untuk melanjutkan permainan. Karena suatu alasan, Myung-gi buru-buru mencapai menara ketiga yang sudah diketahui menjadi arena ronde terakhir. Tak lama berselang, Myung-gi menggunakan tiang menara sebagai senjata di saat Gi-hun akan melewati jembatan sambil menggendong bayi itu. Dengan ancaman, Myung-gi menuntut Gi-hun menyerahkan bayinya sekaligus melarang Gi-hun mencapai menara ketiga. Ini artinya Myung-gi bermaksud agar pemain ronde ketiga hanya dirinya dan si bayi. Menyadari hal itu, Gi-hun meyakini Myung-gi akan mengeliminasi bayi itu agar nanti Myung-gi bisa menjadi pemenang tunggal Squid Game dan membawa seluruh hadiah untuk dirinya sendiri. Dengan keyakinan tersebut, Gi-hun pun menolak menyerahkan si bayi karena ia sudah berjanji pada Jun-hye untuk melindungi anaknya. Karena Myung-gi masih bersikeras, Gi-hun akhirnya mengambil jalan tengah. Di sini Gi-hun berjanji akan mengeliminasi dirinya sendiri di ronde terakhir dengan syarat Myung-gi mau melindungi bayinya. Bagaimanapun Myung-gi menganggap janji Gi-hun sebagai tipuan. Gi-hun akhirnya terpaksa menyerahkan bayi itu karena sudah kehabisan cara. Atas perintah Myung-gi, Gi-hun pun mundur ke menara kedua, sedangkan Myung-gi mendekat ke menara ketiga. Nah, di tengah situasi ini, Gi-hun diam-diam mengambil pisaunya yang masih tertancap di tubuh peserta lain. Setelah itu, Gi-hun berhasil mencuri kesempatan untuk mencapai menara ketiga, tepat di saat jembatan akan segera disembunyikan. Dengan susah payah, Gi-hun pun berhasil menyingkirkan tiang dari menara, sehingga Myung-gi harus bertarung tanpa senjata. Saat sudah terpojok, Myung-gi langsung mengambil bayinya dan mengancam akan menjatuhkannya dari menara jika Gi-hun tidak mau mundur dan menyerahkan pisau itu. Dengan ancaman ini, Myung-gi pun berhasil merebut pisau dan langsung menggunakannya untuk menyerang Gi-hun. Akibat pertarungan sengit mereka, Gi-hun dan Myung-gi terancam jatuh dari menara. Myung-gi lalu terjatuh dan tewas. Usai jas Gi-hun yang ia gunakan untuk bergelantungan menjadi sobek, sedangkan Gi-hun akhirnya berhasil kembali naik dengan memanjat bagian bangunan. Setelah itu, Gi-hun baru menyadari tombol untuk memulai ronde terakhir belum ditekan. Alhasil, kematian Myung-gi yang seharusnya bisa membuat Gi-hun dan si bayi menang dengan selamat berubah menjadi sia-sia. Mau tidak mau, Gi-hun pun menekan tombol untuk memulai ronde terakhir yang ternyata memiliki batas waktu lebih singkat dari 2 ronde sebelumnya. Lantas, dalam situasi ini, semua orang yang menyaksikan bertanya-tanya apakah Gi-hun akan mengeliminasi dirinya sendiri atau si bayi. Karena jika tidak ada pemain yang dieliminasi sampai batas waktu habis, maka staf akan mengeksekusi Gi-hun dan si bayi itu. Di waktu bersamaan, Noel batal bunuh diri usai tersentuh oleh suara tangisan bayi. Setelah itu, Gi-hun mencium bayi Jun-hye sebelum menaruh sang bayi di lantai menara. Gi-hun akhirnya tiada akibat mengeliminasi dirinya sendiri, sedangkan bayi Jun-hye masih hidup. Nah, sepertinya Gi-hun sengaja mengorbankan nyawanya demi mengingatkan bahwa rasa kemanusiaan adalah hal yang terpenting dalam hal Squid Game ini. Tak lama kemudian, si bayi dinyatakan sebagai pemenang tunggal Squid Game sehingga si bayi berhak menerima seluruh hadiah uang yang bernilai 45,6 miliar won. Sesaat setelahnya, In-ho sebagai frontman melaksanakan protokol evakuasi karena lokasi pulau rahasia Squid Game telah terbongkar. In-ho lalu mengaktifkan bom yang akan meledakkan pulau itu dalam waktu 30 menit. Sesuai protokol, semua petugas termasuk In-ho dan staf diwajibkan pergi ke titik pelarian. Seiring berjalannya waktu, Junho berhasil menemukan In-ho yang sedang berusaha kabur sambil membawa bayi hidup-hidup. Junho lalu bertanya kenapa sang kakak mau menjadi seperti ini. Namun In-ho tidak menjawab dan langsung meninggalkan Junho. Beberapa hari kemudian, ada seorang pria misterius yang mendatangi motel milik Gi-hun. Si pria akhirnya mengambil tumpukan uang yang berasal dari hadiah kemenangan Gi-hun pada Squid Game yang
pertama. 6 bulan setelah pasca kehancuran Squid Game, Kyung-suk berprofesi sebagai pelukis terlihat menggambar wajah Noel. Karena suatu alasan, Noel tidak memberitahu bahwa sebenarnya ia adalah oknum staf yang menolong Kyung-suk pasca pemberontakan. Tak lama berselang, anak Kyung-suk datang ke lokasi. Noel pun merasa sangat bersyukur karena anak Kyung-suk yang sebelumnya mengidap kanker kini sudah sehat. Usai menemui Kyung-suk, Noel mendapatkan kabar dari rekannya yang merupakan seorang petugas imigrasi. Jadi, menurut penyelidikan terbaru, putri Noel diyakini masih hidup dan sekarang tinggal di Cina. Sementara itu, Junho menjemput Choi yang baru saja bebas dari penjara. Mengetahui Junho belum memiliki pekerjaan baru, Choi pun menawari Junho untuk menjadi kreditur agar mereka bisa menjadi rekan satu profesi. Saat sudah pulang, Junho terkejut karena tiba-tiba ada bayi 222 di kediamannya. Seolah-olah ada orang yang menaruh sang bayi tanpa pengetahuan Junho. Junho lalu menemukan kartu yang menyatakan status si bayi sebagai pemenang yang memenangkan Squid Game. Lebih jauh lagi, Junho menemukan sebuah kartu akses rekening yang diyakini dibuat untuk si bayi atas nama Hwang Junho. Lantas saat memeriksa rekening, Junho terkejut karena jumlah saldo mencapai 45,6 miliar won. Di sisi lain, Ibu Sae-byok bahagia karena berhasil menemukan putranya yang telah lama terpisah. Ini artinya impian Sae-byok semasa hidup akhirnya terwujud. Nah, rupanya reuni Ibu Sae-byok dan sang putra bisa terjadi berkat peran petugas imigrasi kenalan Noel. Sementara itu, Noel akan segera pergi ke Cina untuk mencari putrinya. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya In-ho menemui Ga-young, anak Gi-hun yang kini tinggal di Los Angeles, Amerika. Rupanya Ga-young masih kesal pada Gi-hun karena sang ayah mengingkari janjinya untuk menemui Ga-young di Amerika. Perasaan Ga-young akhirnya berubah drastis begitu In-ho mengabarkan bahwa Gi-hun telah meninggal dunia. In-ho kemudian menyerahkan paket berisi barang peninggalan Gi-hun. Setelah In-ho pergi, Ga-young membuka paket dan menemukan pakaian Squid Game. Ga-young pun tak mengetahui kalau sebenarnya pakaian itu adalah seragam Gi-hun sebagai pemain Squid Game. Dalam paket yang sama, Ga-young juga menemukan sebuah kartu akses rekening Gi-hun. Nah, ada kemungkinan In-ho diam-diam mengamankan tumpukan uang Gi-hun agar Ga-young bisa menggunakannya di kemudian hari. Saat melanjutkan perjalanannya, In-ho tak sengaja melihat seorang pria Amerika melawan seorang perempuan dalam permainan dakji. Ternyata yang mengadakan permainan tradisional Korea itu adalah si perempuan. Usai sempat berkontak mata dengan si perempuan, In-ho akhirnya pergi. Nah, jika melihat penampilan dan tingkah lakunya, kuat dugaan si perempuan adalah perekrut pemain Squid Game di Amerika. Dan series ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia teman-teman keseluruhan alur cerita series Squid Game mulai dari episode 4 sampai 6. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.